Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan mengenai pendekatan inquiry dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah menengah. Di mana pendekatan inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang tidak hanya terbatas pada pertanyaan atau pemisahan, melainkan meliputi proses penelitian, keingintahuan, analisis, sampai penarikan kesimpulan tentang hal-hal diperiksa atau diteliti. Nah, jadi pendekatan inquiry itu adalah bisa dibilang rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai pendekatan inquiry. Lainnya saya serahkan pada teman saya. Dalam pembelajaran inquiry, yang harus berperan dalam berjalannya proses belajar mengajar adalah siswa. Karena pembelajaran inquiry menuntut siswa supaya mereka mampu berpikir kritis, serta berani dalam mengemukakan pendapat maupun hipotesis mengenai suatu permasalahan yang dibahas dalam pembelajaran. Sehingga siswa menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan mampu membentuk kemampuan pemecahan masalah pada diri siswa. Selain itu, pembelajaran inquiry juga mampu membangun relasi yang baik bagi setiap guru dengan para muridnya. Dalam pembelajaran inquiry, guru tidak harus menjelaskan semua materi pelajaran secara rinci, melainkan hanya perlu memberikan petunjuk maupun sedikit informasi, dan sisanya merupakan peran siswa dalam menentukan kesimpulan dan hasil akhir dari materi yang disampaikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari unsur 5W1H, yaitu di mana pembelajaran inquiry merupakan suatu metode pembelajaran yang dilakukan para guru kepada para murid. Pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu. Proses pembelajaran ini tidak hanya dilakukan di sekolah, seperti SD, SMP, SMA, tapi juga dilakukan sampai universitas. Kegiatan atau aktivitas dalam belajar sangat diperlukan untuk menciptakan pengalaman. Pengalaman yang konkret dan pembelajaran yang aktif dapat mendorong dan memberikan ruang kepada siswa untuk mengambil inisiatif dalam mengembangkan keterampilan, dapat memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Pengalaman itulah yang akan menjadi dasar bagi siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai kapan pendekatan inquiry dilakukan. Ini berkaitan dengan efektivitas pembelajaran, di mana efektivitas pembelajaran adalah sebuah pemanfaatan waktu dalam proses pembelajaran sebaik mungkin hingga mencapai indikator-indikator efektivitas pembelajaran tersebut. Berikut indikator pembelajaran menurut Slavin dalam Ike Agustinus. Yang ke-1, kualitas pembelajaran, yaitu kemudahan siswa dalam mempelajari materi dengan menyajikan informasi dan keterampilan. Yang kedua, kesesuaian tingkat pembelajaran. Di sini guru harus selalu memastikan bahwa seluruh murid sudah siap untuk menerima materi-materi baru. Yang ketiga, insentif atau keaktifan seorang murid dapat dilihat dari seberapa sering guru memotivasi murid-muridnya dalam proses pembelajaran. Yang keempat, waktu. Artinya siswa mendapatkan kesempatan dan waktu untuk menerima materi untuk kemudian memahaminya. Selanjutnya, Ken Daliana menyatakan bahwa untuk mengukur keberhasilan efektivitas pembelajaran dapat dilakukan dengan menghitung seberapa banyak siswa yang telah mencapai tujuan pembelajaran dalam waktu yang telah ditentukan dengan cara tes di akhir pembelajaran atau sikap serta respon seorang siswa terhadap pengajar. Kemudian Ejen dan Kauchak dalam Daliana mengemukakan bahwa proses pembelajaran akan efektif apabila siswa dilibatkan penting dalam menggali informasi mengenai materi yang sedang dibahas. Kemudian dalam jalannya proses pembelajaran dipengaruhi dengan minat yang dimiliki siswa. Beberapa penelitian menjelaskan ada 5 indikator yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Yang ke-1, aktivitas murid. Aktivitas murid menunjukkan ada sebuah niat atau minat dalam dirinya untuk
belajar. Paul B. Didrich dalam Sadirman membuat suatu daftar yang berisi aktivitas, yaitu 1. Visual activities, oral activities, listening activities, writing activities, drawing activities, motor activities, mental activities, dan emotional activities. Selanjutnya yaitu aktivitas guru. 1. Mendidik siswa dalam titik berat, memberi arah dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai. Yang ketiga, membantu perkembangan aspek-aspek pribadi, sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Maulinda. Di sini saya akan menjelaskan materi pendekatan inquiry pada mata pembelajaran IPS bagi peserta didik sekolah menengah. Kenapa? Karena pada abad sekarang, abad ke-21 yang disebut dengan abad sebagai era persaingan pengetahuan dan teknologi yang sangat berat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah menengah pertama atau lebih khususnya mutu pembelajaran IPS, diperlukan pola pikir yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan pembelajaran. Proses belajar mengajar yang masih terfokus pada guru dan kurang terfokus pada peserta didik, sehingga dibutuhkan pembelajaran yang memberikan peran banyak kepada peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan yang ada pada dirinya. Untuk itu, guru perlu menerapkan berbagai metode pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan metode atau mode pembelajaran inquiry. Inquiry sendiri adalah sebuah pertanyaan atau pemeriksaan atau penyelidikan. Misalnya, guru membagi beberapa kelompok kepada peserta didik. Setelah itu, peserta didik diminta mengamati materi tersebut dengan mengolah dan menganalisis dari berbagai sumber beserta kelompok dan mendiskusikannya hasil pengamatannya dengan berpikir kritis, kreatif, dan kerjasama. Setelah itu, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu, ada sesi tanya jawab. Setelah itu guru memberikan tanggapan dan saran dan kesimpulan kepada materi dari berbagai kelompok. Dan disitulah terjadi interaksi aktif di dalam kelas sehingga kelas antara guru dan peserta didik sehingga di dalam kelas tidak ada kebosanan ketika belajar. Oleh karena itu, kenapa diperlukan metode inquiry atau mode pembelajaran inquiry? Karena untuk meningkatkan peserta didik dalam berpikir kritis, kreatif, logis, dan kerjasama sehingga mereka dapat percaya diri dalam menuangkan materi yang mereka kerjakan bersama kelompoknya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menerangkan unsur 5W1H tentang bagaimana. Nah, dalam pembelajaran inquiry, guru itu berperan sebagai fasilitator. Guru tidak hanya menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Guru itu di sini lebih berfokus kepada tujuan pembelajaran untuk mengembangkan potensi berpikir peserta didik supaya lebih kritis lagi. Nah, dalam pembelajaran inquiry ini, guru juga dituntut untuk menyusun ataupun membuat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti bisa mendorong peserta didik supaya berpikir lebih kritis. Dalam pembelajaran inquiry ini pun berorientasi pada interaksi sosial. Dalam pembelajaran inquiry ini, berdiskusi di kelas itu menekankan harus menggunakan jawaban yang bersifat hipotesis ataupun jawaban sementara. Dan dalam berdiskusi ini pun peserta didik itu harus menggunakan fakta-fakta, di mana fakta-fakta ini sendiri merupakan suatu hal yang penting dalam berdiskusi. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu jadi pendekatan inquiry pada mata pelajaran IPS bagi peserta didik sekolah menengah, yaitu guru harus membuat metode inquiry yang di dalamnya pembelajarannya
harus mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik agar lebih kritis, supaya dalam metode pembelajarannya peserta didik tidak merasa bosan karena metode pendekatan inquiry dapat meningkatkan pola pikir peserta didik yang kritis, kreatif, logis, inovatif, dan kerjasama. Sehingga dalam pembelajarannya, guru dan peserta didik dapat berdiskusi secara aktif melalui presentasi dan tanya jawab. Disitulah metode pembelajaran lebih aktif ke peserta didik dan tidak monoton pada guru yang menerangkan, sehingga pembelajarannya pun tidak terasa bosan.